Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niswa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi karena memang hari Senin kan ya pengawalnya sedikit agak berat. Tapi ya Alhamdulillah kalau sudah berjalan ya enak. Enak gitu ya? Ya, alhamdulillah Bu, kita ada kesempatan hari ini untuk bertemu, untuk berdiskusi. Kira-kira Bu Niswa, topik apa yang mau kita angkat atau kita bahas pada sesi coaching hari ini? Topiknya terkait dengan materinya. Boleh terkait materi atau apapun itu? Ya, topiknya untuk hari ini itu pembelajaran saya di dalam kelas itu kan karena kebetulan anak-anak ini sampai pada materi keanekaragaman hayati terkait dengan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Jadi saya perencanaannya itu hari ini topiknya saya pengen nanti dalam pembelajaran itu kan sudah saya bentuk kelompok, itu ada kolaborasi yang bisa antara satu teman dengan teman yang lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti di materi ini nanti bisa sampai gitu informasi yang akan disampaikan itu sesuai dengan tujuan. Gitu ya. Apa yang ingin Bu Niswa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Apa ya Bu? Harapannya dari percakapan ini sih nanti ada mungkin entah evaluasinya atau perbaikan dari saya sendiri atau mungkin dari proses pembelajarannya itu masukan saran entah itu dari bagaimana melakukan pembelajaran kolaborasi dengan siswa itu yang harus seperti apa gitu. Jadi karena sebaik-baiknya guru itu mengajarkan pasti ada ininya, pasti ada kekurangannya gitu. Sedangkan kita melihat siswa itu kan di dalam kelas pun juga tidak sama, heterogen. Jadi ya kita seterusnya akan melakukan pembelajaran sampai kapanpun perbaikannya itu akan terus bertahap gitu kan. Jadi harapan saya sih nanti bisa ada evaluasi, ada masukan biar bisa jadi pembelajaran yang baru buat kita bersama. Ya. Jadi Bu Niswa menyampaikan materi tentang keanekaragaman hayati yang ada di dunia, di Indonesia dan dunia. Kemudian dengan melihat karakteristik perbedaan dari siswa itu sendiri ya Bu Niswa. Kemudian bagaimana situasinya saat ini kalau Bu Niswa lihat apakah sudah berjalan baik? Kalau terkait dengan situasi siswanya itu baiknya itu dikatakan karena siswa itu karena hal itu bisa dilihat dari ketika saya pembagian kelompok kemudian pembelajarannya alur gitu. Jadi tidak lepas dari yang namanya peta. Nah di situ saya melanjutkan dari materi yang kemarin. Nah petanya sekarang masih ada. Kemudian saya buat pembelajaran lagi. Kemudian kesiapan siswa itu ada dan siswa itu lebih antusias gitu. Karena kita mempelajari tentang flora dan fauna, baik yang anak-anak itu sudah diketahui ataupun yang tidak diketahui itu ternyata ada fauna yang seperti ini dan juga beberapa permasalahan yang diangkat ya terkait dengan penggunaan fauna dari Indonesia. Alhamdulillah sih baik anak-anak responnya itu antusias ya. Selama ini Bu beberapa kali mengajar tentunya tidak selalu kita menemui hal-hal yang lancar gitu ya, pasti ada sesuatu yang menjadi hambatan kalau istilahnya itu. Apakah yang menjadi hambatan menurut Bu Niswa selama mengajarkan materi ini dan juga menemui kondisi siswa yang beraneka ragam? Ya, terkait dengan hambatan
hambatan mulai dari yang hambatan kecil sampai hambatan yang lumayan gitu. Jadi kalau membicarakan tentang permasalahan ya atau hambatan yang ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam kelas saat ini, hambatannya itu tidak ada yang begitu signifikan, tidak ada yang begitu apa namanya, yang sangat parah sampai tidak bisa berlangsung membelajar. Hanya ada beberapa satu dua anak saja yang mungkin memang perlu kita ini perhatikan begitu ya, perlu kita perhatikan lebih. Dan mungkin hambatan yang lainnya adalah ketika pas pembelajaran ada beberapa juga anak yang ternyata masih belum menguasai materi sebelumnya, karena terkait dengan flora dan fauna kan pasti nanti ada materi tentang persebarannya. Nah, persebaran flora dan fauna anak-anak itu ternyata di awal-awal kemarin masih kesulitan membedakan mana yang Jawa, mana yang Sulawesi, mana yang Kalimantan. Nah, itu akhirnya harus ini lagi dari awal. Dari awal itu bukannya memberikan materi situasi dan bukan, tapi dari awal itu adalah secara garis besarnya gitu, secara garis besarnya. Dan mungkin kendala-kendala yang lainnya itu adalah ketika siswa itu ada beberapa siswa yang memang merasa kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya itu sebenarnya dia bisa, tapi apa ya? Katakanlah kalau ada siswa yang nakal itu kan anak-anak ya, dan malas itu kan sepertinya semua siswa pernah mengalami di fase malas. Tapi itu tadi Bu, ada beberapa yang memang kurang percaya diri, jadi ketika pembelajaran dia nggak berani ngomong, nggak mau ngomong, diberi kesempatan nggak mau ngomong, terus itu tadi yang ketiga telah selesai. Yang dulu siswa sampai nanti kepercayaan kami, apalagi Bu, dia menyalahkan saya, kesiapan. Iya, kesiapan. Itu termasuk hambatan kecil, sedang atau besar? Itu kan awal kita nggak suka tapi ya karena memang di beberapa anak juga kadang moodnya semangat, kadang karena tergantung jamnya, saya nggak mau, maksud saya itu Ideal situasi dari hambatan-hambatannya tadi Bu Niswa sampaikan itu idealnya situasinya seperti apa sih Bu? kalau menurut saya kemarin katanya Pak yang kayaknya itu misalnya kita pengen sempurna gitu ya, tapi mendekati. Cuma kalau menurut saya pembelajarannya baik dan mungkin ya itu untuk kebaikan sekolah. adanya guru sama siswa itu bisa ketika proses belajar mengajar itu ada kerjasama yang baik. Juara juga Kerjasama dari guru sama siswa ataupun kerjasama dari siswa dengan siswa itu sendiri. Dan guru itu bisa ini lagi bagus karena guru itu bisa berada di tengah-tengah siswa ketika siswa itu mengalami suatu permasalahan terus dalam proses. Jadi harus ada kolaborasi yang utuh juga mulai dari siswa dengan guru atau mana Jadi beberapa poin-poin yang sudah disampaikan sama Bu Niswa tadi tentang materi ataupun kondisi yang di kelas, apa yang Bu Niswa sadari sih dari percakapan yang kita lakukan barusan ini? Bisa ditarik poinnya apa saja? dari percakapan kita ya. Iya. Poinnya itu mungkin yang pertama adalah kita harus benar-benar bisa mengenal siswa kita sebelum kita melakukan pembelajaran. Karena Dengan cara tes yang di awal pembelajaran itu adanya tes diagnosis ya. oh iya, adanya tes diagnosis. Jadi kita bisa mengetahui
kalau kita tidak bisa memahami itu nanti kita juga apa kalau dalam bahasa Jawa anggap terus asal gitu ya. Tadi itu ada lagi Apa ya Bu ya? Yang bisa kita apa ya? dari percakapan kita hari ini, poin yang bisa kita Iya. Selain itu selain mahasiswa kita juga bisa lebih memilih untuk metode pembelajaran seperti apa yang sesuai untuk siswa. Selain metode atau sesuaikan juga dengan materinya gitu. apa yang kira-kira menurut mahasiswa itu yang masih perlu ditingkatkan atau yang perlu diperbaiki dalam pembelajarannya keduanya boleh. Yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana cara membuat siswa itu mau membaca. Iya. Itu karena Membaca saja secara luas. Selain membaca sebenarnya banyak ya, cuman ya itu tadi sih sebenarnya meningkatkan cara membacanya itu dengan seperti apa. Nah, mungkin siswa itu bisa melakukan apa itu namanya Kegiatan apa yang sudah di sekolah ini juga ada programnya yang biasa dilakukan anak-anak ekstra bisa kemudian dari kegiatan literasi siswa juga bisa iya literasi siswa yang dilakukan itu untuk ekstra siswa itu kan dari Sabtu itu tapi anak-anak di geografi sendiri itu juga ada kebetulan juga di kelas 11 ini ada beberapa anak yang jadi mungkin ya yang bisa ditingkatkan itu adalah mana yang anak-anak yang berpotensi di situ ya kita kembangkan, tapi bukan berarti tidak memperhatikan yang tidak mengikuti itu tidak, tapi ya dengan berjalannya waktu yang membantu bagaimana siswa itu bisa mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua alternatif apalagi yang mau siswa dalam pembelajaran ini Bu, saya itu membiasakan ke siswa untuk pokoknya setiap pembelajaran saya selain memang HP yang harus dikumpulkan kan itu memang semuanya ya itu harus berkelompok dan saya itu memang senang kalau memberikan bukan apa ya istilahnya katakan tugas siswa itu presentasi dan ketika presentasi saya melarang siswa ini membawa catatan atau silakan untuk mewakili pimpinan bisa menjelaskan sesuai dengan hasilnya sendiri boleh improvisasi atau apa nanti setiap pembelajaran selesai presentasi itu selalu dan memang ini jadi kan di situ sudah baik dari pengambilan informasi yang disajikan sajian materinya ataupun dari masing-masing siswa jadi setiap itu ada masing-masing jadi siswa juga akan ini lagi mungkin ya dan setiap kali masuk kelas dalam kelas saya selalu membiasakan untuk memberikan mungkin nomor karena itu juga bisa terus saya memberikan penilaian yang bersifat akademik atau bersifat sikap bagi siswa jadi ada kala itu anak-anak kalau sudah memakai itu kan semacam kayak setuju karena kayak kalau buku itu ada identitas apa identitas meskipun saya tidak tahu namanya tapi saya tahu absennya itu kan mungkin masih bisa ngajar jadi setelah kita berdiskusi dari apa yang akan dilakukan setelah
untuk melakukan take video, saya bisa masuk di masing-masing kelompok untuk bisa katakanlah mungkin mengontrol atau membantu dan mungkin bisa memberikan saran kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Kira-kira tindakan tadi yang realistis Bu untuk dilakukan atau bisa nggak dilakukan? Sangat bisa. Apa yang memastikan keberhasilannya? yang bisa saya pastikan paling tidak semua siswa itu bisa memperhatikan dan ketika ada temannya yang katakanlah mungkin berpendapat atau di depan, mereka bisa disibuk dengan yang lainnya karena itu tadi akhirnya dia bisa menghargai temannya karena sebagai siswa untuk bisa maju ke depan itu menurut saya tidak semua siswa itu kan mudah butuh pilihannya. Nah kalau tidak dibisakan kan kasihan ya. Kalau tidak perhatian siswa itu terfokus. Ada lagi Sunisa selain itu? Mungkin dari kegiatan yang di luar kelas di Sunisa sampaikan tadi. Jadi ketika ada kegiatan anak-anak itu juga bisa bekerja sama dengan baik karena kalau saya lihat kan dalam satu tahun siswa yang ini aja ya karena ada yang lainnya silakan bawa yang sedang dan sebagainya tapi akhirnya mereka itu bisa berkolaborasi itu mereka bisa bertanggung jawab dalam satu kelompok kita dibagi ini bagiannya ini bagiannya ini akhirnya dia yang awalnya merasa mungkin tidak percaya diri istilahnya insecure ya saya bukan tipe hal yang ini yang bukan tipe bisa menghafal yang cepat tapi di sisi lainnya dia brilian di ide jadi pada tidak itu tadi dalam kelompok bisa melakukan melaksanakan tanggung jawab misalnya kira-kira masuk ke nilai ranah mana? Tentang tadi bertanggung jawab, kemudian dari masuk ke ranah apa nilainya? keterampilan dalam Ya, keterampilan apa? iya kalau menurut saya sih intinya dalam keterampilan berrelasi ya karena dia bisa membangun sebuah kemampuan dia bisa membangun kemampuan dalam hubungan dengan temannya serta dia bisa ini bisa dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab Jadi termasuk ke sana keterampilan sosial dan emosional. iya sosial dan emosional Dua itu yang juga iya ya. Menurut Bu Nisma, dalam terciptanya program ini, terlaksananya program ini itu, menurut Bu Nisma siapa yang mendukung agar program ini berjalan seperti ini optimal? siapa yang mendukung Iya, dukungan siapa? Siapa saja? ya pastinya ya sekarang masa ini dia orang sama sendiri kamu kalau Pak Imam sekarang tapi sebenarnya ya semua saya juga ikut terlibat bukan karena saya belajarnya di geografi mendapat ini dari teman masukan ini dari pengawasan juga terus apa namanya dari siswa misalnya karena ya itu tadi antara guru sama siswa Yang terakhir apa yang bisa Bu Niswa simpulkan dari percakapan Mas Ari biarin aja dikondisikan nggak apa-apa nggak apa-apa ya kesimpulan dari percakapan kesimpulan adalah bahwa memang perlu perhatian dari guru akan terbentuk kolaborasi siswa dengan siswa sehingga tidak ada kesenjangan antara siswa yang memiliki kemampuan apa namanya kemampuan yang berbeda baik yang rendah sedang atau tinggi jadi bisa sama bisa terintegrasi semuanya dengan rata sehingga bisa melakukan pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya
membeda-bedakan, sehingga semuanya juga bisa memahami dengan baik. Nantinya akan dimasukkan ke dalam RPP. Iya, saya juga. Baik, Miswa, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi kita sudah dapatkan kesimpulannya tadi ya dari jawaban kita. Sampai bertemu pada sesi observasi di kelas, Miswa. Saya doakan semoga berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Sudah makan semuanya? Sudah. Belum sampai nanti. Ya wes. Kelas 11 dulu. Saya absensi dulu. Ya, kita masuk hari ini. Abdullah Ali, Haji Putra, Alif, Amanda, Akia Joko, Kevin, Fadilali, Melia, Gesia, Gita Anjani, Ilian Nuria, masuk apa ini? Yang ada keterangannya Ade, ya. Ivanda, Indra Rahmanul, Isa, Jovan, Keisha, Laila Atika, Luna Aulia, Mahira, Mevira, Muhammad Rizki, Muhammad Rasya, Mutia Ganis, Naufal Alim, Naura Jiwa, Puja Julia, Putri Amelia, Rahmat Maulana, Reva Sifatu, Risa Rizki, Sasa Bila Putri, Satria Abdi, Selsi Ramadhani, Nabila, Nadia, Zahra Dwi, terima kasih. Ini nanti langsung mau saya bagi. Pokoknya sudah saya bagi. Nanti silakan pokoknya didata. Sebelumnya saya mau memberikan pengantar terlebih dahulu. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, ya. Kemarin saya sudah membuat skenario apa mungkin? Skenario video tentang apa? Persebaran flora dan fauna baik di Indonesia maupun di dunia serta upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, pembagian tersebut, nah ini
13. Ali.
Alif, Alif Bata, Alia, silakan perwakilan dari kelompok yang memiliki kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Silakan dipahami skenario yang sudah sampean buat. Kalau memang ada yang perlu dilengkapi, silakan sampai lengkapi. Kemudian 5 menit lagi kita keluar, oke? Kalau sampai sudah merasa siap, sudah tahu bagiannya masing-masing, ya harus tahu bagiannya per individu. Aku bagian semua lapangan aku bagian kayak aku, ya. Silakan dipahami dengan sesama. Nek sampai dan dua orang tadi sampean foto, oke? Itu. Kemudian saya mau menekankan kembali ketika sampai nanti pengambilan video. Ketika sampean mau ngambil video, kalimat atau kata yang mau sampean ucapkan nanti itu tidak harus sama persis seperti yang sudah sampean tuliskan di skenario-nya. Yang sama itu adalah intinya, oke? Nanti tergantung improvisasi dari sampean sendiri kita ketika mau make video. Paham ya? Ini kan sudah saya jelaskan minggu kemarin kan? Oke, jadi misal Alif itu mau perkenalkan diri, mau ngasih pengantar, mau menjelaskan tentang apa bagiannya Mas Alif? Bukan, kalau pesan itu apa? Upaya konservasi. Nah, misal mau menjelaskan tentang upaya konservasinya, kasih pengantar dulu. Nah, pengantarnya itu nggak harus sesuai kalimatnya, nggak harus sama persis sama perlu seperti yang sudah saya tuliskan, tapi intinya bodoh. Itu namanya improvisasi. Paham ya? Ya. Sebelum lapangan, jangan lupa siapkan 1 lembar kertas, 1 lembar saja. Coret-coretan yo, nggak masalah. Yang penting ada catatannya, bawa catatan. Silakan nanti ketika sampai melakukan pengambilan gambar, mungkin ada hambatan atau kesulitan apa selama sampean melakukan proses
berbagi, membuat video, langsung kita ke lapangan. Kesepakatan kita di mana? Lapangan sini ya. Ada nggak nanti yang pengambilan di lapangan sebelah sana? Ada. Ya apa wes? Oke. Jadi hari ini yang penting hari ini ada progresnya. Paham ya? Oke, silakan. Nomornya kalian dicontoh loh. Mulai tetap dipakai. Kelompoknya nggak usah dibawa. Kita ke lapangan sekarang. Openingnya. Bisa membawa kertas tapi itu dicapai aja. Terus nanti kertasnya kan jatuh terus disorot baru papan. Ganti perkenalan. Terus penjelasan. Penjelasan setiap Oh. Terus ini sih dibagi. Kelompok Satu. kelompok satu dari mana ini? Kelompok satu bahas Sebaran flora di Indonesia. flora Takaruna. Flora. Persebaran flora di Indonesia. Sampean sudah tag video apa belum? Kemana belum ya? Hah? Siapa yang nggak masuk? Nggak masalah kan, sampean tidak harus ngambil semuanya. Untuk maksudnya itu openingnya kan nggak harus semuanya. Nggak harus opening dulu, bisa ambil video yang sudah siap. Bisa ini ngasih kesempatan waktu. Itu sampai cari lokasinya aja dulu. Di aula kok. Oh sama, justru malah di kelas itu. Apa sampean ke kelas? Ya, openingnya di kelas. Ya wes, apa kalau memang di kelas saya tak ke kelas kan. Baca gimana? Saya baca itu. Usahakan jangan membaca. Sampean itu kan di depan kamera. Kalau sampean baca, ya enak yang real itu bosan. Makanya Indonesia itu improvisasi. Nggak harus sama dengan itu, nggak apa-apa. Nggak harus sama dengan sama pun gitu loh. Kalimatnya sampean buat sendiri, nggak apa-apa. Sampai bagiannya apa sih? Jadi kalau ngomong itu dibaca sih, dipahami sih ciri-cirinya, mau dibaca apa, terus nyoba ngomong. Ya, nanti berhenti, lalu ke faktor penyebabnya. Gak usah sama kalau fokusnya pada contekan, kamu buat contekan ya di sini. Enak, akhirnya sama kita terus. Yakin, itu akhirnya nanti sama fokus ke bawahnya. Ya, kan ya. Gimana? Langsung ke kelas aja sekarang. Kalau iya, ayo ke kelas. Ayo. Kelompok ini lengkap apa enggak? kurang satu. Nah. Di depan itu ya? Iya. Pojok? Iya, depannya ini dulu. Iya, paham. Pon, kelompok 5 sudah take video apa belum? Kemarin sudah nyicil? Sudah ya, sudah tahu bagiannya masing-masing. Ini butuh waktu lagi untuk take video apa enggak? Ini aja, Bu. Apa? Ini. Siapa? Anak. Sampean? Apa sampean bagiannya?
di mana? Tempat itu ah. Di atas rangka. Terserah. Tapi sama sudah paham ya konsep. Terus hafal. Ini masih proses hafalinnya. Terus pokoknya hari ini ya, hari ini tag-nya. Terus jangan lupa, sama kan sudah ngambil tinggal satu tag ini. Nanti sampean buat tulisan. Nanti silakan tulisannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Presentasi yang nomor 1 anak. Apa? Yang penting nanti semuanya maju tapi. Iya. Oke. Yang bagian edit siapa? Putri. Sampean sama siapa? Itu bareng-bareng, tapi bareng-bareng. Bisa semuanya berarti ya? Coba yo. Iki ngene ya bisa ngene. Ayo nyoba. Apa mau? Oh iya. Iku kuwi nyelak ya pas aku pas ngene. Ya bener. Udah 2 tahun. Ya lho, ah. Gimana? Ya wis saya coba wis. Datang berapa? Ya kok. Lah aku iki merem kan ya? Iyalah, sampai di mata. Bang, udah 2 tahun. Di mata ya, sampai di aku belajar. Oke wis siap yo. Ayo coba ya 1 2 3. Bang ngapain di sini? Bersemedi. Loh ya, kan dia Oh iya. Semedi cari apa? cari warta. Cari narasumber. Cari korban. Iya. Buat nyari narasumber. Oke, Yang wis. yang halus dong. Bang. Ngapain semua seperti ini? Lagi nyari narasumber. Ya masih apa ini aku? Iya, kita kasih contoh ya. Ayo. Loh. Salah kasih contoh. Ya, ya, Ayo coba. oke. Kayak nih. Bang ngapain semua di sini? Ah, ini mencari narasumber. Oh. Mana lo? Oh, enggak tahu bersemedi. Langsung ditanya deh ya. Lagi jalan. Oh, iya. Bang ngapain semua di sini? Bang? Lagi nyari narasumber nih. Narasumber itu dicari, bukan dia. Ya tipe Didoain. bisa jadi tiba-tiba muncul. Terus iki marah-marah muncul. Habis itu dalam Iki mulai iki berarti aku. mulai. Terus Kelompok berapa ini? Kelompok 2 aku. Kelompok 2. Kelompok 2 jumlah anggotanya lengkap? Enggak. Ya, enggak masuk berapa? Satu. Sejauh ini progresnya apa yang sudah dilakukan? Belum. Lokasinya mau di mana? ya di aula, terakhir itu di aula. Oh, terakhir di aula. Itu ketika pengambilan itu nunggu lengkap dia. Siapa sih yang itu kan? Dilihat. Iya. Satu tim dia. Satu itu tak ya? Berarti apa seneng kelompoknya nih? Bahas apa ini? Flora. Persebaran flora di dunia. Kemarin saya ngambil tag-nya di mana? Nanti selesai berapa ini? 40. Siapa yang ngedit ini? Samia? Enggak bareng-bareng. Kita kan punya nambahan yang masuknya Nambah apa? masukannya gimana? Nambah Lokasi di. Iya, itu nanti berupa screen record atau foto aja. sampai itu kan kalau saya sih menyarankannya sih jangan ininya tapi iya
suara yang penting. Oh, ini yang dibutuhkan adalah lokasi flora dunia. Flora dunia yang di daerah mana? Itu kan ya. Tapi konsepnya wis mateng kan, ini paham kan ya? Videonya kan sudah ya wis. Selesai berarti silakan sampai pakai search Google. Maksudnya jangan dari sini sama saya jawab. Apa? Terus tentang apa ini? Fauna di dunia berarti dibagi menjadi berapa? 8. Sudah tahu bagiannya masing-masing ya. Terus ini mau take yang Ethiopia, siapa bagiannya? Ini sampean. Oke. Ini baru pertama apa sudah? Baru terakhir. Isi lagu yang sira-sira. Pertama. Oke, cara tempat itu. Kalau sudah silakan kelompok berapa tadi? 5. Kelompok 5 untuk semuanya maju ke depan mempresentasikan progres yang sudah dilalui dari proses pengambilan video serta gambarnya apa saja. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 5 ingin menyampaikan progres upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Kami sudah memulai take video ini sejak hari Jumat minggu lalu, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023. Dan kesulitan-kesulitan yang kami alami tentang progres kesulitan atau hambatan yang kami alami ialah pertama pengambilan tempat atau penentuan di mana video-video akan diambil. Kedua adalah pencahayaan yang harus diatur. Ketiga adalah banyaknya bercanda antara anggota kelompok kami. Yang keempat adalah masalah utama kami, yaitu di mana di kelompok kami tidak ada yang basicnya itu mengedit video, sangat ahli mengedit video itu tidak ada. Itu adalah hambatan kami. Kelima, susahnya menyampaikan informasi yang diperlukan atau berita. Dan yang terakhir ialah mencari incer setiap anak dalam video. Yang dimaksud adalah improvisasi yang akan mereka lakukan dalam video tersebut. Nah, progresnya ialah dari video ini sekitar bisa dikatakan 75%-nya sudah berhasil terlaksanakan. Hanya tinggal satu take video untuk satu anak serta pengeditan saja. Sekian dari kami, maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk satu kelompok ini yang dikatakan tadi katanya dari kami semua tidak ada yang bisa ngedit, ya atau katakanlah tidak ahli dalam edit, itu posisinya di mana? Nanti editnya bareng-bareng. Oh, editnya bareng-bareng. Jadinya karena dirasa tidak ada yang ahli dari satu kelompok ini, artinya yo, tapi kan bisa gitu ya, bisa edit itu, tapi harus dilakukan bisa bersama-sama. Akhirnya dari satu kelompok ini kok berarti harus bertanggung jawab. Soalnya kalau si tidak ikut kelompokan, yo nggak bisa aja tuh, karena ini harus ditanggung bersama. Oke, terima kasih. Nah, berikan terus untuk terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 atas kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Setelah apa yang kita lakukan mulai dari awal sampai akhir ini tadi, sampai kita keluar, ya, apa yang saya rasakan? Kalau setengah-setengah ya, apa itu? Senang, bahagia, yakin. Dan ini sesuai dengan hati nurani sampai apa yang saya rasakan. Apa? Senang Bu. Senang. Karena bisa belajar di luar kelas. Yakin? Yakin Bu. Iya. Terus siapa lagi? Seru. Kenapa dikatakan seru? Karena berarti kita sudah bisa lihat poli. Maksudnya itu seru itu gak sepanjang ya. Gak sepanjang yang harus ada di dalam kelas dengan kondisi yang sedikit agak panas ya. Jadi kalau keluar paling tidak ininya bisa lebih refresh ya. Bisa dialihkan sementara untuk melihat poli. Gitu kan maksudnya. Ketika tidak ada ide. Oke. Jadi ada yang merasa senang, ada yang merasa seru. Jadi harapan saya tugas yang sampai lakukan ini bisa dimaksimalkan meskipun tidak di jamnya geografi ya. Jadi sampai maksimalkan sendiri, mungkin kita waktu pulang sekolah atau di jam-jam tertentu yang mungkin bisa diambil gambarnya ya. Yang tadi katanya ada di aula ya, silakan kalau dilihat aulanya kemungkinan bisa diambil ya, bisa menggunakan waktu 1, 2, 3, 4, 5, silakan bekerja, silakan dilanjutkan lagi di waktu yang sudah sampai atur ya. Sedemikian rupa dengan kelompok sampean. Jangan lupa pahami dulu konsepnya, pahami dulu apa yang mau dibicarakan, karena nanti ketika praktek videonya sampai juga tidak ribet ya. Kalau sampai ada kesulitan yang lainnya atau mungkin membutuhkan ide yang seperti apa, silakan sampai bisa menghubungi Pak ya. Bu, kalau ini seperti ini harusnya gimana ya, silakan seperti itu ya. Kemudian jangan lupa kalimat saya katakan sekali lagi, kalimatnya tidak harus sama persis. Silakan sampean bisa melakukan improvisasi sesuai dengan kemampuannya sampean. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silakan selamat bekerja, selamat melengkapi videonya sampai selesai. Dan semoga hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Saya Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Saya meskipun sedikit panas-panas. sudah mulai bergabung. Iya. Iya, Bu Niswa, kita kemarin kan melaksanakan
melaksanakan coaching ya. Di awal dulu kita ngobrol-ngobrol, Bu Niswa juga memberikan gambaran-gambaran kelasnya Bu Niswa, kemudian juga muncul kemarin ada 4 yang dikembangkan yang dikembangkan Bu Niswa. Apa saja Bu Niswa kemarin? 4 itu yang pertama adalah tentang keterampilan bekerja sama atau elaborasi. Itu kemudian yang kedua itu kemarin tentang keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga kemarin yang berkelompok. Iya, yang pembagian itu ya Bu. Sudah lupa. Sudah lupa. Saya ingat yang diferensiasi proses, sampai satunya diferensiasi konten ya, video. Kemarin sudah kita laksanakan, Bu Niswa juga melakukan pembelajaran penerapan itu di kelas. Menurut Bu Niswa yang kemarin itu kira-kira keempatnya itu apa sudah Bu Niswa laksanakan semuanya atau tercermin dalam kegiatan pembelajaran? Dari keempat itu sudah tercermin semuanya ya, sudah tercermin semuanya. Dari diferensiasi proses itu kan kemarin sudah, karena di awalnya itu sudah saya bagi kelompok, jadi mereka sudah tahu tugasnya terkait dengan skenario pembuatan video itu. Jadi dari masing-masing mereka sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing ketika pengambilan atau take video itu per individu itu sudah tahu saya bagian materi yang apa untuk bisa membuat jadinya satu kelompok itu jadi lancar gitu. Kemudian untuk diferensiasi kontennya pun alhamdulillah kemarin meskipun belum semuanya itu selesai pembuatan videonya, tapi kemarin saya menemukan ada 2 itu yang memang sudah mulai maksudnya tahu gitu loh konsepnya dengan benar, akhirnya cepat sudah selesai konten dari videonya itu. Kemudian untuk kolaborasinya pasti sudah terjadi mulai dari awal pembuatan skenario itu, dan itu tadi keterampilan pengambilan keputusan yang kita minta itu. Jadi kalau misal dalam satu kelompok ditemukan ada satu yang memang katakanlah tidak begitu menghiraukan atau dibuat enteng, jadinya ya bisa selesai kan. Berarti Bu Niswa punya itu nggak, punya rubrik untuk menilai itu berhasil atau tidaknya keempat poin yang dikembangkan Bu Niswa? Rubrik penilaiannya ya bisa observasi atau penilaian. Jadi kalau untuk rubriknya itu sendiri saya memang tidak membuat secara tertulisnya, tapi saya karena saya ini tipe yang tidak bisa menghafal nama, jadi saya usahakan anak-anak itu tidak memang sudah saya berikan nomor ada absen gitu. Jadi saya rubrik penilaiannya adalah yang pertama otomatis adalah bagaimana kerjasama dengan kelompoknya itu. Jadi dalam satu kelompok meskipun itu ada nilai kelompok, tapi tetap saja dalam satu kelompok itu saya juga ada penilaian sendiri tentang per individunya. Jadi saya tahu absen yang ini ternyata dia kurang begitu aktif mungkin, atau dia merasa tidak percaya diri karena ada CPN itu seperti itu kan Bu. Sebenarnya dia bisa tapi masih merasa ini benar-benar tidak, masih ada yang seperti itu. Kemudian penilaian yang selanjutnya itu adalah tentang yang itu tadi anak ini masing-masing dari tugasnya itu apakah dia
memang benar-benar mengerjakan dalam artian bertanggung jawab atau tidaknya itu. Jadi saya masih tidak membuat kolom-kolomnya, tapi saya sudah membuat ini kan ada jurnalnya itu kan checklist, ya checklistnya sih. Berarti penilaian yang disampaikan Bu Miswa tadi itu penilaiannya 2 atau 1, maksudnya individu dengan kelompok atau individu saja atau kelompok saja? Individu dengan kelompok, karena kalau untuk kelompok kan jelas nanti pada hasil akhirnya video itu nanti bisa bagus tidaknya. Jadi ya intinya penilaiannya itu ya kelompok, ya individu. Kelompok dalam artian bagaimana dia bisa bekerja sama, individunya saya lihat apakah dia ini ada rasa paling tidak apa itu namanya Bu, tanya ke temannya ini apa yang harus dikerjakan atau ini yang belum selesai apa. Jadi ada 2 pilihan itu ya kelompok. Selalu saya tekankan ke anak-anak, meskipun saya buat kelompok, tetap ini perlu perhatikan masing-masing dari individu itu. Makanya saya berikan begitu, biar anak-anak juga merasa ada tanggung jawab atas dirinya sendiri. Termasuk ke penilaian KSI itu kelompok atau individu? Kalau untuk KSI itu adalah penilaian kelompok itu, karena kan di situ kan ada keterampilan apa itu relasi itu jadinya karena kita memang di kurikulum merdeka gitu, jadi lebih ke tim tanpa memperhatikan, jadinya mereka yang ada kemampuan menengah ke bawah atau yang kemampuan yang lumayan itu bisa terintegrasi. Diferensiasi. Iya, diferensiasi. Iya. Iya, bisa. Kemudian yang saya ingin ketahui Bu Miswa, dalam pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan itu kan penilaiannya ada 2 yang disampaikan Bu Miswa tadi, individu dan kelompok. Nanti hasil akhirnya bagaimana per individu itu dari nilai tersebut? Bu Miswa bagi 2 atau bagaimana? Atau punya teknis tersendiri untuk penilaian di hasil akhirnya? Iya. Nah, rencananya nanti itu kan setelah video itu selesai itu tidak langsung video itu saya sendiri kan Bu. Jadi video itu akan saya putar kembali di dalam kelas dengan misal di sini kelompok 1 atau kelompoknya fauna sudah. Jadi nanti untuk penilaian di akhirnya selain dari hasil itu tadi, saya juga ingin penilaian dari, jadi ada tanya jawab seperti itu. Jadi tidak langsung ini ya sudah tentukan, tapi kita evaluasi bersama-sama untuk mengetahui kekurangan sama apa yang perlu diperbaiki. Setelah dalam refleksi ya. Untuk nilainya nanti 1. Iya. Nilainya tetap 1 akan 1. Ya. Apakah selama ini Bu Miswa selama mengajar materi keanekaragaman fauna hayati ini apa baru pertama kali diterapkan atau sebelumnya sudah pernah? Saya sendiri apa dari siswa? Dari Bu Miswa. Dari saya. Karena selama ini saya mengajarnya masih di kelas 10, baru tahun ini semester ini mengajar keanekaragaman gitu. Pertama kali. Menurut Bu Miswa apa sudah baik pembelajarannya? Apa? Iya. Kalau dari saya sendiri, kalau nanti saya bilang baik, ya percaya diri banget. Kalau saya bilang buruk, ya enggak sih. Tapi kalau dikatakan baik apa tidaknya, ya kita tetap nanti harus ada evaluasinya gitu. Iya, karena kalau dibilang baik apa buruknya, saya sih masih mikirnya banyak kekurangannya di ini, kesulitan saya dalam membagi kelompok itu. Karena kan dalam kelompok jangan sampai di situ yang
berpotensi ngumpul potensi. Itu sih Bu. Jadi kesulitan saya itu masih di pembagian kelompoknya sama pengambilan untuk penilaian yang benar-benar baik itu yang Hambatannya Uniswa ada 2, pembagian kelompok dan bagaimana iya membuat atau menilai lah masing-masing dari anak itu. Karena menilai ketika kita mengajar itu kan tidak hanya dari sisi dia paham tidaknya, kan karakter juga harus dimasukkan ya. Itu yang sedikit membuat terkadang dilema pantas nggak ya anak ini dikasih nilai segini gitu. Dari kekurangan dan hambatan itu tadi Bu Niswa, berarti apa yang akan diperbaiki untuk mengoptimalkan hambatan atau kekurangan yang Bu Niswa sampaikan? Iya, yang harus dilakukan mungkin ya, karena kan untuk di materi yang ini maksudnya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Paling tidak saya yang pertama itu harus melakukan pendekatan ke siswa dulu, harus benar-benar masuk ke dunia mereka dulu, baru kita mungkin bisa mengelompokkan gitu loh, mengelompokkan anak-anak itu. Jadi kalau untuk solusi atau mungkin harus bagaimana nanti ya, yang pasti selalu perbaikan gitu Bu, selalu perbaikan di setiap pembelajaran. Jadi anak-anak itu setiap akhir pembelajaran kira-kira hari ini apa yang perlu kita perbaiki, mungkin dari sisi sayanya mungkin atau dari siswanya gitu. Dan untuk kelompok ini mungkin bisa apa ya Bu ya, akhirnya saya setiap pembelajaran kelompoknya harus saya ganti-ganti terus. Habis saya ganti-ganti, saya buat kelompok besar lagi. Di situ saya individual. Memang jadi untuk menilai satu anak ini semacam kayak bikin kelompok walaupun individu seperti itu kan Bu ya. Iya, jadi semacam melihat harus dari sisi yang lebih kompleks lagi. Ya memang tidak akan bisa sangat bukan sempurna, sangat baik, tapi ya Optimal. Iya, mungkin yang mengoptimalkan. Baik Bu Niswa, rencana tindak lanjut terdekat ini bagi Bu Niswa dan juga bagi siswa apa yang perlu direncanakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas dalam waktu dekat? Untuk pembelajaran yang ini yang terutama yang ini, Iya. Anak-anak ini pembelajarannya mungkin akan sering saya ajak keluar kelas, memanfaatkan ini lingkungan luar kelas, karena memang di dalam kelas itu karena saya mengajar geografinya kan tidak selalu di pagi hari, ada yang ketika sudah sore ya, jadi anak-anak ininya sudah turun gitu. Jadinya saya mungkin akan sering mengajak anak-anak keluar dan harus mengupgrade. Kalau hari ini saya begini, berarti minggu depannya atau besoknya anak-anak saya buat apa ya gitu. Jadi harus sering mengganti model pembelajarannya mungkin. Kalau ada games, ya mungkin besoknya kelompok, tapi bukan games, tapi entah itu mengerjakan LKPD atau apa. Pokoknya caranya agar anak-anak ini tidak bosan dan lebih kompak dengan teman-temannya sendiri. Bu Niswa dan anak-anak itu dengan mengganti model pembelajaran. Bu Niswa, perasaan Bu Niswa bagaimana? Mengalami fase pra-observasi, kemudian supervisi, dan sekarang pasca, bagaimana perasaan Bu Niswa? Lebih ini akhirnya lebih lega-leganya itu gini. Hanya kalau saya dari awal sampai pas kayak ini kan sama saja kayak saya mengoreksi kan beda, sama saja kayak mengoreksi
apa yang saya lakukan atau pembelajaran di kelas saya kemarin-kemarin itu seperti apa gitu. Jadi ya lebih terbantunya itu akhirnya sama-sama itu tadi mengoreksi kekurangannya, kemudian dari situ saya juga lebih bisa berpikir lagi untuk anak-anak ini dengan karakter yang seperti ini, bahkan dalam satu kelas itu heterogen karakternya, jadinya harus dibawa yang seperti apa gitu. Jadi evaluasinya banyak. Alhamdulillah dari Bu Ita sendiri yang kemarin sempat mengingatkan untuk mungkin begini Gini ya. Ya, hanya dari saya hanya 2 Bu Niswa catatannya. Yang pertama adalah Bu Niswa sering menggunakan bahasa daerah. betul Betul ya Bu Niswa ya. seperti ini tadi. Ya, itu kan wajar karena Bu Niswa dari pondok juga. Yang biasa dalam lingkungan pondok yang bahasa Kalaman itu ya Bu ya. Dan yang kedua itu bukan problem ya, ice breaking-nya sama dengan games tadi. Apa sudah disiapkan atau lupa kemarin? Sebenarnya ice breaking itu sudah ada. Ya sudah ada. Cuma mungkin karena kemarin itu sedikit telat masuk ke dalam kelas, jadi dan kondisinya kan sudah siang, panas dan anak-anak juga sudah ya, jadi ya itu tadi sebenarnya ice breaking itu selalu ada. Entah itu ice breaking kan tidak selalu diberikan di awal kan Bu ya. Pokoknya anak-anak itu kalau misalnya di luar kelas sedikit kalau sudah menyebar kemudian kumpul kembali terlihat agak suntuk ya, kita coba ice breaking-nya bercandanya dengan barang-barang, ayo coba kita sedikit imajinasi gitu loh Bu. Ice breaking-nya kan banyak Supaya fokus kembali. iya. Ya, terima kasih Bu Niswa atas sharing-sharingnya. Selama ini kita bersama saling diskusi lah ya, saling memberikan penguatan, kemudian juga masukan seperti itu ya. Tidak hanya Bu Niswa yang mendapatkan pelajaran, saya juga demikian. Nah, terima kasih Bu Niswa, semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita dipertemukan di coaching-coaching berikutnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.